Shalom, bertemu kembali di Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Jumat Pon 3 Maret 2023 bersama dengan saya, Diaken Daniel Kristiana dari Pepantan Bulukerto. Dengan tema Sikap terhadap pendosa. Bacaan renungan hari ini terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai yang ke-11 yang demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Amin. Saudara terkasih, sejak dulu hingga kini, seorang yang melanggar hukum agama sering diberi stigma sebagai orang berdosa. Terlebih untuk perzinahan seakan menjadi kesalahan paling fatal dan merusak. Imbalan yang diterima pelakunya adalah dilempari batu sampai mati. Orang-orang Farisi menggunakan celah ini untuk membuat jebakan bagi Yesus. Tentu mereka berpikir Yesus akan mudah dipersalahkan berkenaan dengan situasi itu. Jika Yesus tidak menghukum, akan dipersalahkan karena tidak mentaati hukum Musa. Dan jika melempari wanita itu dengan batu, Yesus akan dipersalahkan karena tidak berbelas kasih. Tindakan Yesus sungguh di luar dugaan mereka. Yesus tetap memberlakukan hukum Musa, tetapi sekaligus juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga orang berdosa seperti halnya wanita yang kedapatan berzina.
Mereka tidak ada yang punya keberanian untuk melempari batu, karena mereka juga pendosa. Yesus telah memberikan pandangan yang sangat mendasar tentang sikap terhadap pendosa. Pendosa tidak selesai hanya karena dihukum, tetapi perlu ada yang menunjukkan kasih untuk mengajak kembali kepada kebenaran. Peristiwa dalam kisah di atas juga mengajar dengan tegas bahwa kita juga pendosa. Mungkin tidak berzina, tetapi dosa yang lain bisa jadi jauh lebih buruk dari pezina tadi, tetapi tersembunyi dan tidak ada yang tahu. Saudara yang terkasih, Yesus mengerjakan dua teladan sekaligus, yaitu ketaatan terhadap hukum agama dan kasih yang nyata. Dalam kehidupan, banyak saudara atau juga kita sendiri yang jatuh ke dalam dosa. Dan bisa kita lihat berapa banyak yang sekedar menyalahkan dan berapa yang dengan tulus mengasihi dan menuntutnya untuk kembali. Pendosa bukan sosok yang pantas dipersalahkan, diolok-olok, dihina, direndahkan, dikucilkan. Tetapi diperlukan orang-orang yang mengajaknya untuk kembali, mengasihi, dan menerimanya dengan sepenuh hati. Bukankah kita juga orang-orang berdosa? Pertanyaan untuk kita, renungkan secara pribadi demikian. Manakah yang sering kita lakukan terhadap saudara yang jatuh dosa? Sekedar menyalahkan atau mengasihi dan mendampinginya untuk bangkit? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni hamba yang berdosa ini, yang sering menganggap orang lain lebih berdosa dari kami. Amin.